Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak saudara, mari kita bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, kuasai dirimu. Nats Alkitab terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam konteks firman Tuhan hari ini, Paulus berpesan kepada Timotius agar menguasai dirinya dan sabar dalam penderitaan. Mengapa? Karena ternyata menguasai diri itu tidak mudah. Musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri sendiri. Ketakutan, keraguan, kemustahilan, itu semua adalah area dalam diri sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita bisa menguasai diri, pastilah bisa menguasai orang-orang, bahkan lingkungan di sekitar kita. Menguasai diri bukan hanya sekedar mengatur diri dalam rutinitas yang terjadwal, melainkan lebih dari itu. Menguasai diri adalah menahan diri dari pencobaan-pencobaan dengan tetap melakukan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu penyertaan Tuhan agar kita dapat menguasai diri kita, saudara. Timotius menghadapi banyak sekali pencobaan saat itu. Salah satunya adalah tantangan dalam hal memberitakan Injil. Injil harus diberitakan walaupun dalam keadaan yang tidak baik atau menyenangkan. Firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Injil harus diberitakan walaupun isinya keras dan tidak mengenakan telinga. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Injil juga harus diberitakan walaupun tidak populer atau tidak disukai. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara, jika kita lihat keadaan saat itu, sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Masih ada saja para hamba Tuhan tidak bisa menguasai dirinya. Mereka melayani, mereka berkhotbah, tidak lagi dalam kemurnian. Mereka memberitakan Injil, tetapi yang hanya enak didengar telinga. Isinya hanya bicara soal berkat dan kemakmuran. Sedangkan mungkin masih banyak juga dari jemaat tidak suka mendengar khotbah yang keras-keras, khotbah yang menegur. Sehingga hamba-hamba Tuhan takut menyatakan kesalahan jemaatnya berdasarkan firman Tuhan. Malah sebaliknya, seringkali mereka ingin show up supaya lebih populer, lebih banyak waktu untuk mengupdate status di media sosialnya daripada mencari Tuhan. Dengan demikian, fokusnya bukan lagi kepada kehendak Tuhan. Padahal untuk apa menjadi populer di hadapan manusia, tetapi ditolak Tuhan? Ditolak Tuhan bukan karena pelayanannya, tetapi karena kita melayani namun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan kembali apa yang dikatakan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, dalam dunia usaha, ketika kita tidak menguasai diri dan tidak mau sabar dalam penderitaan, pastilah kita akan berusaha mencari jalan pintas. Ada budaya sogok menyogok, KKN, bahkan korupsi. Itu semua disebabkan karena mereka tidak mau sabar dalam penderitaan, tidak mau menabur dalam kesusahan dahulu. Bahkan dalam keluarga juga demikian. Kesatuan, kekompakan, dan kepercayaan adalah hasil dari penguasaan diri dan sabar dalam penderitaan.
Apa jadinya ketika istri tidak sabar menderita? Pastilah bawel setiap hari, dan hadirat neraka hadir setiap hari juga. Demikian juga ketika suami tidak sabar menderita, pastilah terjadi seperti lagu Bang Toyib. Suami tidak pulang-pulang, saatnya pulang sudah memiliki Will, wanita idaman lain. Inilah bahaya dari tidak adanya penguasaan diri dan kesabaran menderita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, supaya dapat menguasai diri, kita harus hidup dalam roh Tuhan, saudara. Daging yang lemah itu harus dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita bukanlah seturut daging, tapi hidup dalam roh. Sebab semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Bagaimana caranya kita dapat hidup dalam roh? Bangunlah hubungan yang intim dengan Roh Kudus dan belajarlah menguasai diri. Sabarlah dalam penderitaan. Mematikan kedagingan kita bukanlah hal yang mudah sekali lagi, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa melakukannya jika kita mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Karena ketika hidup dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Di mana kita dipimpin oleh Roh kepada kehidupan dan kebenaran. Di akhir renungan kita hari ini, marilah kita belajar menguasai diri dan sabar menghadapi penderitaan. Karena Roh Kudus memberi kita kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami bahwa Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hati kami akan menuntun kepada kebenaran dan memberikan kekuatan bagaimana kami dapat memiliki penguasaan diri. Ajarlah kami lebih lagi Tuhan untuk mengalami hidup disertai Roh Kudus agar kami dapat belajar mematikan segala keinginan daging yang bertentangan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari dan Tuhan Yesus memberkati.